konsepnya dalam masalah ini, ketika ia membaca hadis ini, ia gunakan kesederhanaan di dalam pakaian, tapi hatinya tidak ia pakaikan kesederhanaan. Ini salah konsep. Orang yang sederhana pakaiannya, hendaklah hatinya sederhana, tidak sombong, tidak takabur dan semacamnya. Nah, yang harus kita sederhanakan dahulu sehingga mudah bagi kita mensederhanakan pakaian adalah mensederhanakan hati. Ini utamanya. Hati disederhanakan dahulu. Maksudnya apa? Diqanaahkan dulu ia. Dipahamkan kan dahulu tentang keutamaan-keutamaan qanaah dan zuhud dalam dunia, dan juga dipahamkan juga bahaya kesombongan, bahaya kepongahan, bahaya takabur, kibir dan semacamnya, ta'ajjub, sum'ah, riya. Kemudian baru ia layak digunakan menggunakan pakaian. Sebagian orang menggunakan pakaian ini untuk kesombongan. Jadi coba lihat, ia gunakan pakaian ini untuk kesombongan. Ia pakai pakaian yang jelek agar dikatakan sombong. Yang harus dipahami sehingga mudah terlaksana yang zahir ini, pakaian ini harus dilempangkan batin, zahir dan batin. Innal bazadata minal iman. Sesungguhnya menggunakan pakaian kesederhanaan ini bagian dari iman. Dan saya melihat menggunakan pakaian bagus dan mewah itu hanya dalam satu hal, tidak lain, yaitu agar kita tidak dilecehkan oleh orang. Para ulama tidak melihat ada keutamaan untuk menggunakan pakaian yang mewah kecuali karena kita supaya tidak dilecehkan kedudukan kita dan diri kita kepada orang. Makanya bagi orang yang Allah telah takdirkan dia mempunyai derajat, punya kedudukan dan semacamnya, dan dia harus menggunakan pakaian yang layak untuknya, untuk meragamkan bentuk pakaiannya, tidak selalu mewah, pakaian yang biasa. Makanya kebiasaan ini, kesederhanaan ini akan memberikan kepadanya apa? Mudah bermunajat kepada Allah. Bukankah di dalam bentuk cara beristisqa, salat istisqa adalah menggunakan pakaian yang terburuk yang ada di lemari? Sudah itu memakainya dengan cara terbalik pula. Maksudnya yang di dalam jadi di luar, yang di luar jadi di luar. Supaya apa? Agar ada ketertundukan hati. Kesederhanaan akan membawa kepada ketertundukan hati. Setelah kita ajarkan hati pula tunduk, tambah tunduk. Lihat Rasulullah SAW ketika ia di puncak-puncak kekuasaan, menguasai Makkah, ketika penaklukan kota Makkah, beliau tunduk, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW berkata, ketika seseorang berjalan dengan pakaiannya yang mewah dan berjalan dengan kesombongan, Allah masukkan ia ke dalam bumi, Allah lesapkan sampai hari kiamat. Dikatakan oleh ulama tafsir, dialah Qarun ketika ia bangga dengan pakaiannya yang ia pakai dan kendaraannya yang ia tunggangi. Maka Allah tarik ia ke dalam bumi yang bawah untuk menunjukkan bahwa kesombongan itu adalah kehinaan dan kesederhanaan itu adalah kebahagiaan. Kalau seandainya diri ini sulit juga dipaksakan untuk seperti itu, maka lihatlah sejarah para ulama, bahwa kewibawaan tidak mutlak ada pada pakaian yang indah. Dan demi Allah Azza wa Jalla, Allah telah memuliakan kita untuk bisa melihat perjalanan para ulama-ulama yang hidup. Kalau tidak sulit bagi kita untuk mengkaji agama ini dengan yang sudah mati, kita bisa mempelajari agama ini dengan hidup. Allah telah memuliakan sebagian kita untuk bisa melihat ulama-ulama dan hadir di majlis mereka. Hadir adalah guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Dan bagi anda yang hadir di Masjid Madinah, akan melihat kesederhanaan dia. Anda tahu bahwa pakaian Arab Saudi itu semuanya mahal-mahal, dikirim dari Inggris. Dan saya tidak pernah beliau menggunakan pakaian beliau adalah katun. Allah alam harganya berapa, akan tapi yang jelas pakaian yang kami pakai lebih baik daripada beliau. Dan beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Pakaian katun, pakaian yang kita pakai itu, kalau seandainya kita duduk itu tidak kusut. Kalau pakaian katun yang beliau pakai itu duduk dan tidak aneh sekalibar Syekh Abdul Muhsin Abbad, ulama besar di kota Madinah tersebut, karena gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz yang kedudukannya sederajat dengan raja Arab Saudi,
mufti besar yang memiliki 6 yayasan internasional, pakaiannya adalah sederhana. Kalaulah seandainya kita tidak melihat mereka, maka kita tidak tahu kesederhanaan. Yang kita tahu adalah kemewahan. Kalau seandainya belum paham juga diri ini untuk hidup sederhana, maka memang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Jadi berjalanlah ke permukaan bumi, lihatlah ulang orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Padahal seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala itu hadir ke hadapannya tidak sedikit dari pejabat. Hadir di hadapannya tidak sedikit dari pejabat, pengusaha, orang-orang yang berkedudukan dalam negeri maupun dari luar negeri. Akan tetapi izzah dan wibawanya bukan pada keindahan pakaiannya. Kewibawaannya ada datang dari nur, dari cahaya ilmu yang ada di dalam dada, sehingga orang tertunduk. Ini yang harus kita tanamkan. Ini yang harus kita pahamkan. Ini bukan berarti bahwa seorang muslim pakaiannya lusuh, tidak. Adalah Rasulullah SAW selalu menggunakan pakaian putih, menunjukkan kebersihannya Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW dan setiap Id menggunakan pakaian yang terbaik padanya. Akan tetapi tidak seharusnya seorang muslim menggunakan pakaian kemewahan terus. Harus ada pakaian kesederhanaan. Insyaallah taala. Nah. Hadis 523 wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara alaina Aba Ubaidah radhiyallahu anhu natalaqqa bi'iran li Quraisy wa zawadana jiraban min tamrin lam yajid lana ghairah fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan faqila kaifa kuntum tasna'una biha qala namassuha kama yamassu as-sabi thumma nashrabu 'alayha minal ma' fatakfina yawmana ila al-lail wa kunna natribu bi'isiyina al-khabat thumma nabulluhu bil ma' fana'kuluhu qala wantalaqna 'ala sahilil bahr farufi'a lana 'ala sahilil bahr kahay'atil kathib ad-dakh fa'atainahu fa idza hiya dabbah tud'al anbar faqala Abu Ubaidah maitah thumma qala la bal nahnu rusulun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillah wa qad turidtum fakulu fa aqamna alaihi shahran wa nahnu 300 hatta saminna wa laqad ra'aytuna naghtarifu min waqabi'ainihi bil qilalid duhn wa naqta'u minhul fidar kathawri aw kaqatri thawr wa laqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa aq'adahum fi waqbi'ainihi wa akhadha dil'an min al-atla'ihi fa aqamaha thumma rahala a'zama bi'irin ma'ana فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. Rawi Muslim. Hadis 523 dari Abdullah Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami dan menunjuk Abu Ubaidah sebagai pemimpin kami untuk menghadang rombongan unta milik orang Quraisy. Beliau membekali kami kurma sebanyak 1 jirab atau kantong kulit. Beliau tidak mempunyai yang lain untuk kami.
Maka Abu Ubaidah memberi kami kurma 1 butir. Maka ditanyakan kepada mereka, apa yang kalian perbuat dengan 1 butir kurma? Dia menjawab, kami menghisapnya sebagaimana anak kecil menghisap. Kemudian kami minum air. Maka 1 butir itu cukup bagi kami untuk 1 hari penuh sampai malam. Kemudian kami menumbuk daun tertentu dengan tongkat, lalu kami basahi dengan air dan memakannya. Dia berkata, dan kami melintas di pinggir pantai. Tiba-tiba ditampakkan kepada kami di tepi laut adalah gundukan seperti gundukan pasir. Kami segera menghampirinya. Ternyata dia adalah ikan laut besar yang disebut ambar. Maka Abu Ubaidah berkata, itu bangkai. Kemudian dia berkata lagi, oh tidak, kita adalah utusan Rasulullah SAW dan berjuang di jalan Allah, dan kalian dalam keadaan terpaksa, maka makanlah. Maka kami bertahan di situ selama 1 bulan, padahal jumlah kami sebanyak 300 orang, sampai kami menjadi gemuk. Kami masih ingat waktu kami mengambil minyak dari kelopak mata ikan itu dengan beberapa timba. Lalu kami memotong daripadanya beberapa potong sebesar lembu atau seukuran lembu. Abu Ubaidah telah mengambil 13 orang dari kami, lalu mendudukkan mereka dalam kelopak mata ikan itu. Dia juga mengambil salah satu tulang rusuknya, lalu dia menegakkannya. Setelah itu ia memakaikan pelana pada seekor unta kami yang terbesar. Ternyata unta itu berjalan di bawah lengkungan tulang rusuk itu. Lalu kami berbekal dengan dagingnya dalam bentuk potongan-potongan yang siap didendeng. Maka tatkala kami sampai di Madinah, kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami melaporkannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, itu adalah rizki yang dikeluarkan oleh Allah untuk kalian. Apakah masih tersisa dari dagingnya yang bisa kamu berikan pada kami? Maka kami mengirimkan sebagian kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memakannya. Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan maghazi atau sariyah atau ghazwah. Perbedaan antara saraya adalah, sariyah adalah kumpulan orang yang dipimpin oleh salah seorang panglima untuk berperang atau untuk melihat situasi yang tidak ikut bersamanya Rasulullah SAW. Kalau ghazwah atau maghazi adalah kumpulan para sahabat Rasulullah SAW atau kumpulan orang yang hendak menyerang atau berperang atau keluar dari kota Madinah hendak berperang, dan di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Seperti Tabuk, peperang Tabuk itu disebut ghazwah Tabuk karena di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Mu'tah itu tidak disebut perang ghazwah Mu'tah karena tidak ada Rasulullah. Rasulullah hanya mengirim sahabat-sahabatnya berperang, Rasulullah tinggal di Madinah, maka disebut sariyah atau sariyah Mu'tah, perang Mu'tah, karena Rasulullah SAW tidak ikut. Jadi itu perbedaan antaranya. Dan hadis Abi Abdillah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma menerangkan bagaimana Rasulullah SAW mengirim pasukan, kemudian kondisi pasukan tersebut sangat-sangat benar dalam keadaan susah, peceklik, luar biasa. Hanya memiliki beberapa butir korma yang hendak mereka makan. Sehingga untuk menghemat korma tersebut, mereka harus memakan korma tersebut 1 butir dalam 1 hari 1 malam. Bagaimana cara mereka makan? Yaitu memasukkannya ke dalam air, kemudian menghisapnya seperti seorang bayi menghisap korma tersebut. Sehingga mereka kenyang dengan air, bukan kenyang dengan kormanya. Dan itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan mereka berjihad. Sebab berapa banyak butiran-butiran korma atau berapa piring kita makan hari ini, dan berapa jihad yang kita telah tegakkan di jalan Allah. Mereka bisa menegakkan Islam dalam kesusahan. Kita, Masya Allah, seharusnya kita bisa menegakkan Islam dalam kemudahan, mudahan iman. Akan tapi begitulah musibah, dilema hidup. Kadang-kadang kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di saat kita dalam keadaan kesusahan, yang mana kita tidak bisa melakukan apa-apa ketika kita dalam kemudahan.
Intinya ya ikhwan, seorang muslim harus siap hidup susah. Harus siap hidup susah. Dan yang sedihnya lagi adalah anak-anak muda yang tidak terbiasa hidup susah. Wallahi, kita menjalani hidup susah di pondok pesantren. Dan alhamdulillah masih seperti pondok pesantren yang lama. Zaman sekarang pondok pesantrennya sudah modern, sehingga tidak ada lagi pondok pesantren yang susah, itu tidak ada. Dan ini kelemahan di dalam menuntut ilmu. Kalau seandainya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka bisa mendapatkan ilmu karena kesusahan di dalam menuntut ilmu itu sangat luar biasa, maka untuk meniru keberhasilan dalam menuntut ilmu itu sangat sulit kita dapatkan karena kemudahan dan fasilitas yang ada pada generasi muda sekarang untuk mendapatkan ilmu. Ini yang membedakan antara ilmu itu dengan ilmu ini. Dan alhamdulillah harus kita biasakan. Coba lihat fasilitas anak kita berikan. Di pondok pesantren tidak ada kelaparan pada zaman sekarang. Di saat berapa tahun yang lampau 10 atau 13 tahun yang lampau masih ada kelaparan. Saya memiliki kawan-kawan waktu itu diberikan oleh orang tuanya 5 kilo beras dengan uang 5.000 rupiah. Dan itu hidup di Jogja. Dan saya tidak sedikit melihat kita dan kawan-kawan makan sekali dalam 3 kali. Akan tetapi di saat itu pula kita bisa menikmati susahnya hidup dan kita bisa mempelajari ilmu din. Di zaman sekarang anak-anak ketika di pondok pesantren kan sudah makan 3 kali di pondoknya, uang saku pula ditambah lagi, pulang sekali 3 bulan. Kita tidak mencela dan kita tidak memasalahkan pulangnya dan tidak mempersalah makan 3 kalinya. Mempermasalahkan dampak pada menuntut ilmunya. Berbeda antara orang yang menuntut ilmu dalam susah. Buktinya apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW? Apa yang terjadi pada zaman sahabat? Jika seandainya anda ingin mempelajari tentang bagaimana susahnya para ulama dalam menuntut ilmu sehingga mereka memperoleh ilmu yang sangat luar biasa itu, maka bacalah sejarah-sejarah. Adalah Imam Ahmad tidak keluar dari gua 3 hari 3 malam dan tidak makan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dia makan dan tidak ada lagi pakaian yang dia pakai. Sampai dicari oleh murid-muridnya, oleh kawan-kawannya, sehingga bertemu. Diberikan kepadanya uang, dia tidak menerima. Karena ia ingin belajar lebih. Apa yang dihasilkan pada itu? Dihasilkan adalah perjuangan nanti. Ketika ia menjadi imam fiddin, imam dalam agama, diberi khalqul Quran. Dia bisa bertahan pada titik kesusahan karena ia telah pernah mencobanya di dalam menuntut ilmu. Makanya para ulama kita mengatakan man talaba hadisa aflas. Imam Malik mengatakan man talabal hadisa aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia akan fakir bangkrut. Imam Malik menjual atap rumahnya untuk menuntut ilmu hadis. Nah, yang begini-begini ini sangat langka di zaman sekarang ini sehingga kadar ilmu pun rendah. Kewibawaan ilmu pun jatuh karena harta lebih berharga dari ilmu. Kita berpikir panjang di majelis taklim. Kita berpikir panjang untuk sampai keluar daerah untuk bisa menghafal. Di saat kita begitu berpoya-poya di luar dari kajian masalah ilmu dan semacamnya. Dan ini sangat luar biasa. Jadi ajarkan diri kita untuk bisa hidup susah. Sehingga kalau seandainya terjadi fitnah, kita akan datang fitnah yang kita tidak akan sadar. Siapa yang menyadari Irak? Orang